Kita perhatikan ya, ada PPT yang dibuat. Nah, di sini Ibu ada telah membuat PPT tentang air. Nah, jadi coba kita perhatikan baik-baik ya. Nah, tadi kan Ibu udah bilang apa sih yang dimaksud dengan siklus air itu? Nah, jadi siklus air itu juga disebut dengan siklus hidrologi atau perputaran air
Nah, ini dia bentuk gambarnya ya. Bentuk gambarnya ada presipitasi, ada evaporasi, infiltrasi, kondensasi, nah, dan ada transpirasi. Oke, materi selanjutnya itu tentang kegiatan manusia. Nah, tadi kan ada kegiatan positif dan kegiatan negatif. Kegiatan positifnya yang pertama membuat daerah resapan air. Yang kedua melakukan reboisasi atau penanaman kembali. Kemudian yang ketiga ada membuang sampah pada tempatnya. Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan ya, karena itu mengganggu yang namanya nanti proses siklus air. Kemudian yang keempat, gunakan air secukupnya. Misalnya kita mandi nih, jangan terlalu boros menggunakan air ya. Tidak boleh membuang air, karena itu nanti air nanti susah nanti mengganggu proses siklus air. Kemudian yang kelima, menjaga kelestarian pohon. Nah, kita tidak boleh menebang hutan atau menebang pohon secara liar. Itu akan mengganggu nanti proses siklus air. Kemudian ada kegiatan negatifnya. Ada menebangi pohon secara liar, pencemaran air laut, misalnya dengan pembuangan minyak laut, pembakaran hutan juga termasuk kegiatan negatif. Membuang sampah sembarangan, membuang sampah ke sungai. Nah, ini contoh perbuatan manusia, kegiatan manusia yang bisa mengganggu proses siklus air. Itulah tentang air. Tadi pengambilan air dari atmosfer dan dari ada evaporasi, ada kondensasi, ada presipitasi, dan ada infiltrasi. Nah, kemudian ada juga kegiatan manusia, ada kegiatan positif, ada kegiatan negatif yang bisa mengganggu yang namanya proses siklus air. Nah, oke, karena anak ini sudah mendengarkan kan apa itu tadi siklus air, apa prosesnya. Sekarang kita mau mengerjakan KKPD ya. Ini dikerjakan secara berkelompok, satu kelompok dua orang. Oke? lagi.